Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu presenter dan peserta seminar Abdimas keempat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lanoke Intan Paradita bersama rekan-rekan saya Mariska Intansari dan Putut Ardianto. Kami ingin membagikan hasil pengabdian masyarakat kami, yaitu pendampingan membaca bahasa Inggris pada siswa SMP Muhammadiyah di Yogyakarta melalui program Membacamu. Presentasi ini akan terdiri dari latar belakang, metode pelaksanaan, hasil pengabdian, serta kesimpulan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa era revolusi industri 4.0 telah merubah banyak hal, termasuk dunia pendidikan. Guru kita ketahui adalah garda depan pelaksanaan proses pendidikan, dan mereka sudah melakukan banyak hal untuk mengikuti perkembangan yang ada, termasuk menggunakan beragam media untuk mendukung proses pembelajaran. Dan di kelas bahasa, khususnya di kelas bahasa Inggris, banyak guru terutama di kota-kota besar telah mengimplementasikan banyak aplikasi digital untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris. Akan tetapi, hasil-hasil yang menunjukkan bahwa skill membaca siswa, yang merupakan skill dasar berbahasa, masih banyak hasilnya belum baik, atau siswa masih mengalami kesulitan. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah motivasi membacanya yang masih rendah. Dan beberapa hal yang kemudian ditengarai sebagai penyebabnya adalah kompleksitas tata bahasa yang terlalu sulit di dalam teks, kemudian konten budaya yang masih asing bagi siswa, dan juga kegiatan membaca yang menekankan hanya pada membaca intensif, yaitu membaca untuk mengerjakan soal. Jadi siswa belum banyak diberikan kesempatan untuk membaca secara ekstensif, yaitu membaca untuk kesenangan. Nah, untuk menyikapi permasalahan ini, kemudian kami melihat dan mencari potensi yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam membaca, terutama membaca teks berbahasa Inggris. Kemudian potensi yang kami temukan adalah bahwa siswa itu semuanya adalah digital natives, dan bahwa sekolah mitra memiliki kelas ICT yang kemudian kami anggap bahwa siswa yang masuk di dalam kelas ICT memiliki literasi teknologi yang cukup. Kemudian sekolah-sekolah ini juga memiliki kelas bahasa atau bilingual class. Berdasarkan permasalahan dan juga potensi yang kemudian bisa kami gali, program yang kemudian kami rancang adalah kegiatan membaca dengan teknologi atau pendampingan membaca dengan menggunakan aplikasi digital. Kemudian pendampingan dilakukan secara person to person. Bapak Ibu, program yang kami rancang kami beri nama Membacamu, Teens Literacy Project. Teens Literacy Project atau Membacamu merupakan program pendampingan membaca bagi siswa yang pelaksanaannya menerapkan prinsip membaca ekstensif, yaitu membaca untuk kesenangan, kemudian tidak ada tagihan tugas, dan juga bahwa siswa dapat memilih bahan bacaannya sendiri. Dalam pelaksanaan program ini, yang terlibat adalah siswa kelas 7 di 3 sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta, yaitu SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Kami juga melibatkan volunteers dari Membacamu, kemudian guru, dan tentu saja tim inti dari kami bertiga. Kegiatan ini kami lakukan secara online, kemudian dilakukan pendampingan secara person to person yang dilakukan oleh volunteer, dan kemudian untuk pendampingan yang dilakukan didukung oleh aplikasi digital dan sumber bacaan online. Kegiatan ini berlangsung dari bulan Februari hingga Mei 2021. Bapak Ibu, untuk
melaksanakan program membacamu, kami membaginya menjadi beberapa tahap, yaitu tahap koordinasi, persiapan, dan pelaksanaan. Dalam tahap koordinasi, kami berkoordinasi internal bersama tim pengabdi, kemudian berkoordinasi dengan sekolah dan guru, kemudian ada koordinasi dengan volunteer yang sebelumnya kami rekrut secara terbuka, dan kami melibatkan 18 mahasiswa lintas jurusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sukarelawan untuk menjadi reading buddies atau pendamping baca bagi siswa SMP Muhammadiyah 1, 2, dan 3. Untuk proses persiapan, sebelum melakukan pendampingan, kami mengadakan workshop volunteer bersama dengan tim Read to Lead dari UGRIDA Jakarta. Kebetulan tim Read to Lead sudah melakukan kegiatan yang serupa, sehingga mereka memiliki banyak pengalaman dan juga ilmu yang bisa digunakan oleh volunteer dari UMY untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan pendampingan. Kemudian, kami melakukan pemilihan bahan bacaan dan juga pembuatan materi kegiatan untuk pertemuan awal. Pada pelaksanaannya, ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah kick-off program atau launching seluruh kegiatan, kemudian melakukan pendampingan. Dalam melakukan pendampingan, yang dilakukan adalah small group reading, jadi pendampingan dari volunteer untuk kelompok-kelompok kecil di masing-masing sekolah, kemudian refleksi volunteer yang dilakukan secara berkala, dan juga evaluasi kegiatan yang dilakukan di akhir. Berikut adalah aplikasi digital yang kami gunakan untuk menunjang program. Yang pertama adalah sumber bacaan online. Kami menggunakan 3 sumber utama, yaitu Storyweaver, Room to Read, dan juga Let's Read Asia. Kemudian untuk aplikasi meeting dan berbagi file, kami menggunakan Padlet, Zoom, dan Google Meet. Untuk meeting, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa yang digunakan adalah Zoom dan Google Meet. Nah, Padlet kami gunakan sebagai sarana untuk berbagi file dan juga untuk volunteer membagikan refleksi mingguannya setelah melakukan pendampingan. Jadi, masing-masing volunteer bisa saling membaca dan kita juga bisa melakukan monitoring. Setelah melakukan program selama kurang lebih 6 kali meeting maksimal, kami melakukan survei pada 2 hal, yaitu motivasi membaca dan sikap membaca. Pada motivasi membaca siswa yang terdiri dari 2 aspek utama, yaitu konsep diri dan juga nilai terhadap membaca or the value of reading, hasilnya meningkat tetapi tidak signifikan. Kemudian untuk sikap membaca yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu kognitif, kinetif, anxiety, self-assessment, dan negative feeling, hasilnya juga meningkat, akan tetapi tidak signifikan sebagaimana hasilnya bisa Bapak Ibu lihat di PowerPoint kami. Hasil dari survei tersebut bisa jadi juga karena adanya kendala yang terjadi selama pelaksanaan program membacamu. Kendala tersebut diantaranya adalah sulitnya untuk menemukan jadwal yang sesuai antara siswa dan volunteer. Kemudian, kendala yang kedua adalah keterlibatan siswa. Karena siswa yang terlibat adalah kelas 7 yang belum begitu kenal antara sesama siswa, jadi keterlibatan mereka terhadap program juga terpengaruh karena belum mengenal satu sama lain. Kemudian koneksi internet juga menjadi salah satu kendala. Evaluasi yang kami lakukan juga menemukan bahwa waktu pelaksanaan pendampingan terbatas, sehingga hasil yang kami dapatkan, yang kami bisa analisis juga belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kemudian engagement terhadap volunteer juga masih belum tinggi, sehingga kendala dan hasil evaluasi ini kami anggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai dalam survei yang belum tinggi. Oleh karena itu, untuk kegiatan yang selanjutnya,
perlu dilakukan workshop untuk volunteer dan guru agar ada pelatihan bagaimana memfasilitasi siswa agar engagementnya meningkat. Kemudian melakukan pendampingan lanjutan dan juga pembuatan karya bersama siswa untuk meningkatkan engagement karena dapat menimbulkan sense of purpose pada saat siswa membaca, nantinya mereka akan memiliki karya. Berikut referensi yang kami pakai dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga pengabdian dan sharing ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.